Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Oksa Ade Pratama, NIM 4304002000173 dan Vina Yuni Astuti, NIM 4304002000174 akan mempresentasikan materi tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang kepribadian dan pergaulan. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kepribadian dan pergaulan antara lain Quran Surat At-Tin ayat 5, Quran Surat Ibrahim ayat 34, Surat Al-Ma'arij ayat 19. Quran Surat At-Tin ayat 5, Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Afi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah dalam surat At-Tin ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, mengandung arti dikembalikan ke tingkat pikun atau seperti bayi lagi. Sehubungan dengan hal itu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kedudukan orang-orang pikun, maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, At-Tin ayat 6, yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal saleh sebelum pikun akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Allah SWT mengingatkan kita tentang hari pembalasan, bahwa pembalasan itu ada. Semua manusia akan diadili oleh Allah dan Allah adalah hakim yang paling adil. Pendapat para mufasir terkait penafsiran ayat. Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab. Kemudian kami menurunkan derajatnya ke tingkat yang serendah-rendahnya karena ia tidak melakukan perbuatan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian kami kembalikan dia, maksudnya sebagian di antara mereka, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ungkapan ini merupakan kata kiasan bagi masa tua, karena jika usia telah lanjut, kekuatan pun sudah mulai melemah dan pikun. Dengan demikian, ia akan berkurang dalam beramal, berbeda dengan sewaktu masih muda. Sekalipun demikian, dalam hal mendapat pahala, ia akan mendapat imbalan yang sama sebagaimana sewaktu ia beramal dikala masih muda. Munasabah ayat dengan ayat surat At-Tin. Pada ayat 5-8 melukiskan bahwa manusia yang telah diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akibat satu dari yang lain dikembalikan Allah, akibat ulah manusia itu sendiri ke tingkat serendah-rendahnya. Ayat 6 mengecualikan dengan menyatakan, tetapi orang-orang yang beriman dengan keimanan benar dan membuktikan kebenaran imannya dengan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka secara khusus pahala yang tidak putus-putus. Kemudian Allah SWT memberikan pengganjaran dan balasan. Maka ayat 7 dan 8 mengecam para pendurhaka dengan menyatakan, apakah yang menyebabkanmu, wahai manusia, durhaka mengingkari keniscayaan hari pembalasan sesudah jelasnya keterangan-terangan itu. Ayat ke-7 menjelaskan Allah SWT yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan mengutus para nabi untuk menunjukkan manusia ke jalan lurus serta memberi balasan dan ganjaran yang adil. Pada ayat ke-8 menjelaskan bukanlah Allah SWT bijaksana dan seadil-adilnya hakim pemutus perkara dan pengutus sesuatu. Makna isi ayat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan sangat sempurna, maka sepantasnya manusia selalu bersyukur atas diciptakan dengan sempurna. Walaupun Allah SWT dapat mengembalikan manusia ke tempat penuh siksaan seperti neraka, jika kita masih saja berbuat keburukan, berbeda dengan yang selalu beriman dan bertakwa, ia akan selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Pada ayat ke-5, jika kita berbuat perbuatan buruk atau keji, maka akan mendapat balasan azab atau siksaan atas perbuatan kita. Penerapan dalam kehidupan dan kolerasi dengan ilmu psikologi.
Seseorang pada umumnya akan melewati fase-fase kehidupan, dari fase kandungan, bayi, fase anak-anak, dewasa, dan fase tua atau lansia. Dari ayat sebelumnya, manusia diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada ayat ini memiliki makna bahwa seorang manusia akan dikembalikan pada keadaan yang lemah, yaitu masa tua. Karena pada masa ini manusia dikehendaki Allah memiliki kemampuan yang lemah seperti pikun, tidak selencah masa tua, dan lain-lain. Dalam psikologi manusia ada beberapa faktor yang mempengaruhi psikologis pada masa tua, yaitu penurunan kondisi fisik, fungsi seksualitas, aspek psikososial, peran sosial di masyarakat. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Wa atahakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Pendapat mufassir terkait penafsiran ayat. Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab. Dialah satu-satunya yang menyediakan kebutuhan hidup kalian, baik yang kalian minta maupun yang kalian tidak minta. Maka dari itu, apabila kalian menghitung nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian, kalian tentu tidak akan dapat mengetahui semua jenisnya, apalagi satu persatunya. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah benar-benar telah berbuat zalim dan ingkar. Tafsir Muyassar oleh tim Mujama' Rajafah Arahan Sahih Al-Alamah Dr. Sahih bin Muhammad Al-Lu'asi Syaih. Dia memberi kalian dari semua permintaan kalian. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak sanggup menghitungnya dan tidak mampu menunaikan rasa syukurnya, karena sedemikian banyaknya dan beraneka ragamnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar banyak berbuat zalim kepada dirinya sendiri, lagi banyak mengingkari nikmat-nikmat Rabb-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oksa di Pratama akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Vina. Materi selanjutnya adalah munasyabah ayat 34 dari surat Ibrahim. Menurut Lembaga Penafsiran Al-Quran oleh Departemen Agama, pada ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada manusia. Pada ayat ini dijelaskan tentang doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya agar terhindar dari penyembahan berhala dan selalu melaksanakan sholat. Dan pada ayat ini juga diterangkan ungkapan syukur dengan anugerah berupa dua orang putra, yaitu Ismail dan Ishak. Dalam surat Ibrahim ayat 34 ini memiliki makna, yaitu Allah telah memberikan nikmat yang diminta manusia ataupun tidak diminta. Tetapi manusia tidak dapat menghitung berapa nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan buruknya, manusia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang manusia terlalu larut dalam kesenangan, sehingga ia lupa tentang semua yang diterimanya. Tetapi apa yang telah diterima manusia hanyalah titipan, dan itu pun tidak kekal. Dalam ayat tadi dapat diambil penerapan dalam kehidupan dan kolerasi dengan ilmu psikologi. Dalam psikologi, bersyukur memiliki kolerasi yang cukup signifikan dengan kualitas hidup seseorang. Artinya, semakin ia bersyukur, maka kualitas hidupnya akan meningkat. Syukur menurut Al-Ghazali adalah ungkapan tulus dari seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepadanya. Syukur bukan hanya sekedar memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah, tetapi lebih luas lagi, memperlakukan dengan baik orang yang menjadi perantara sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan, termasuk menjaga sumber karunia apapun bentuknya, baik uang, barang, ilmu, dan lain-lain, dengan memanfaatkannya sesuai apa yang Allah kehendaki. Jadi dalam syukur itu ada keyakinan hati yang meningkat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perilaku positif yang tampak,
dan itu pun merupakan wujud dari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bersyukur bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik, melainkan juga dengan orang di sekitar kita. Karena pemanfaatan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan orang yang memiliki rizki saja, melainkan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak heran orang yang pandai bersyukur meningkat keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan semakin harmonis dengan lingkungannya. Tentunya hal ini akan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ada beberapa pendapat musafir terkait penafsiran ayat ini. Satu, menurut Muhammad Nasib Ar-Rafi'i dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan manusia dan tabiat yang telah ditetapkan kepadanya berupa akhlak yang rendah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya itu dengan ayat selanjutnya. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, yang artinya hatinya runtuh saking takutnya atas atau putus asa dari kebaikan. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir, yaitu apabila ia kaya, maka ia kikir dan tidak mau mengeluarkan hak Allah untuk para hambanya yang membutuhkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang buruk yang terdapat pada seseorang adalah kikir yang membuatnya berkeluh kesah dan pengecut yang membuatnya lemah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia, yaitu orang yang kafir, diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Al-hala artinya perasaan sangat berkeluh kesah disertai ambisi dan kekhawatiran. Munasabah ayat dari surat Al-Ma'arij ayat 19. Ayat ini mempunyai hubungan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Pada ayat 1-18 diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha agung. Dia mempunyai nikmat yang tiada terhingga dan selalu dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Pada ayat 19-35 disebutkan sifat-sifat manusia yang jelek dan tidak baik, suka berkeluh kesah bila ditimpa bahaya dan bersifat kikir bila diberi Allah rezeki dan karunia. Diterangkan pula cara-cara menghilangkan sifat yang tidak baik itu, yaitu dengan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, menggunakan harta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, menjaga kehormatan, memelihara amanat yang dipertaruhkan orang, dan melakukan kesaksian dengan benar. Mereka yang berbuat demikian di akhirat ditempatkan di dalam surga sebagai balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sesudahnya ayat 36-44 menerangkan bahwa sebagian tingkah laku orang-orang yang ingkar, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihancurkan dan diganti dengan umat lain. Mereka juga akan memperoleh siksa pada hari kiamat. Makna dari ayat 19 Quran Surat Al-Ma'arij merupakan salah satu dari sekian banyak surat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang konsep akhlak. Pada ayat ke-19-21 menegaskan sifat yang dimiliki manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan bila ia mendapatkan kebaikan atau harta, ia amat kikir. Maka makna dari ayat tersebut adalah
Pada umumnya manusia suka mengeluh, memiliki keinginan yang berlebihan dan sedikit sabar. Jika mendapatkan musibah atau kesulitan, manusia banyak mengeluh, meratapi nasib, serta diliputi kesedihan berkepanjangan. Tetapi sebaliknya, jika mendapatkan kebaikan atau kemudahan seperti kesehatan, banyak uang, dan jabatan, manusia cenderung sombong ataupun kikir. Dari ayat tersebut dapat diambil penerapan dalam kehidupan dan korelasi dengan ilmu psikologi. Setiap manusia tidak akan lepas dari berkeluh kesah, seperti yang diterangkan pada surat Al-Ma'arij ayat 19. Pada surat ini menegaskan sifat manusia yang suka berkeluh kesah dan kikir yang terdapat pada ayat 19 sampai 21. Seharusnya kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Bukan malah berkeluh kesah dalam menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.